Saya telepon ibu saya di rumah, ibu pun menyampaikan bahwa, oh iya benar, tadi barusan ada yang ke rumah gitu. Satu orang mengaku Babinsa dan berseragam TNI, dan satu orang tidak menggunakan seragam tapi berbadan tegap. Aja gini ya, bagaimanapun tentara itu manusia yang disempurnakan, apalagi mencapai jenjang seorang panglima dan calon panglima. Saya masih percaya bahwa Pak Agus itu bisa netral. Tetapi sekali lagi, selama presiden itu menjadi panglima tertinggi, bahwa dia mampu mengintervensi bisa. Bisa dong. Contoh gini aja, kenapa MK bisa diintervensi? Ya, apa yang terjadi gitu? Ya kan? Karena Pak di MK itu pamannya Gibran gitu loh. Nah, saya nggak tahu saya khawatirnya, dan saya cuma berharap tidak terjadi apa-apa, jangan sampai angkatan bersenjata kita, tentara kita dipakai untuk intervensi, karena kita ngeri kalau kita kembali lagi ke suasana Orde Baru dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para pemimpin kita, para politisi kita, para elit kita, para pejabat kita selalu hendaknya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, ke jalan yang benar-benar membuat rakyatnya sejahtera, aman, tentram, sentosa, rukun dan damai. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Melki Sedek Huang mengaku mendapat intimidasi termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Dugaan intimidasi tersebut berkaitan dengan gerakan mahasiswa soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat minimal batas usia Capres-Cawapres, dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Ketua BEM UI Melki Sedek Huang. Selamat sore Melki. Selamat sore Mbak Rifana. Melki, bagaimana kronologis intimidasi yang kemudian Anda alami? Bisa diceritakan singkat saja. Kemarin, lebih tepatnya beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan kabar dari seorang guru di sekolah lama saya di SMA Negeri 1 Pontianak, yang demi keamanan tidak bisa saya sebutkan namanya. Guru tersebut mengatakan bahwa ada yang ke sekolah, saya lupa berseragam atau tidak, tapi yang jelas guru saya mengabarkan bahwa ada yang ke sekolah bertanya posisi rumah Melki itu di mana, dan kebiasaan ketika bersekolah itu apa gitu. Dan apakah dia sudah mulai kritis gitu sejak sekolah ataupun tidak gitu. Karena saya menyadari sepertinya di tempat asal saya di Pontianak sudah mulai ada upaya-upaya untuk kemudian memprofiling ataupun mengetahui beberapa hal tentang saya langsung telepon ibu. Saya telepon ibu saya di rumah, ibu pun menyampaikan bahwa oh iya benar, tadi barusan ada yang ke rumah gitu. Satu orang mengaku Babinsa dan berseragam TNI, dan satu orang tidak menggunakan seragam tapi berbadan tegap dan berambut rapi gitu, menanyakan apa betul ini rumahnya Melki gitu. Melki itu biasanya kalau balik kampung, balik Pontianak bulan apa saja gitu, dan apa sih kebiasaannya ibu biasa kalau balik ke rumah paling malam jam berapa gitu. Dan hal ini terjadi setelah putusan MK itu keluar. Jadi setelah putusan MK itu keluar, kami beberapa mahasiswa di seluruh Indonesia kemudian melakukan gerakan konferensi pers. Kami kemudian melakukan konsolidasi dan ada aksi aksi besar tanggal 20 Oktober kemarin dari beberapa elemen mahasiswa dan elemen gerakan masyarakat sipil gitu. Setelah itu tanggal 25 kemudian saya mendapati berita itu, dan sampai sekarang saya masih mencoba untuk tiap harinya menghubungi ibu apakah ada ancaman-ancaman baru ataupun upaya penyebaran ketakutan baru, dan besok saya akan pulang ke Pontianak untuk memastikan kondisi ibu di rumah. Oke, jadi setelah peristiwa intimidasi kepada guru dan juga ibu Anda itu, intimidasinya berhenti ya? Tidak ada intimidasi lagi, Melki? Sampai hari ini masih belum ada upaya-upaya baru. Tapi kemarin kita mengadakan acara di UI, Kultum Kebangsaan gitu. Kultum Kebangsaan itu kemudian kita selenggarakan Selasa sore kemarin kalau tidak salah. Dan sebelum acara itu ya jelas sebagai teman-teman BEM yang menyelenggarakan acara, ada upaya-upaya untuk kemudian
ditelepon dari aparat keamanan gitu. Bisa nggak acaranya dialihkan aja, bisa nggak acaranya jadi online aja, atau bisa nggak diredam ini jumlah masanya dan lain sebagainya, apa bisa dibatalin aja. Jadi sampai kemarin masih ada upaya-upaya untuk memberangus lah suara-suara mahasiswa. Gitu. Oke, jadi ini saya garis bawahi yang melakukan intimidasi ataupun mendatangi rumah ibu Anda adalah salah satu orang yang berpakaian Babinsa TNI ya? Mengakunya dari Babinsa TNI? Mengakunya seperti itu dan seingat sepengetahuan saya ibu saya mengatakan bahwa dia menggunakan seragam dan satu orangnya tidak gitu. Oke, berarti intimidasi ini memang berkaitan dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh Melki dan juga teman-teman BEM UI pada tanggal 20 Oktober dan diskusi yang diselenggarakan BEM UI bertema pengkhianatan konstitusi oleh dinasti ya, yang saat itu dihadiri oleh Haris Azhar sama Rocky Gerung, begitu? Sebenarnya untuk mengatakan bahwa ini langsung berkaitan dengan penolakan-penolakan kita terhadap putusan MK sepertinya tidak punya bukti yang cukup kuat untuk mengatakan ini punya keterkaitan yang kuat. Tapi yang sangat jelas Mbak, dari awal tahun ketika menjabat menjadi ketua BEM UI kita sudah mendapatkan banyak sekali serangan gitu. Serangan digital, ada ancaman untuk kemudian dalam tanda kutip ya disapu bersih kalian kalau kalian demonstrasi, itu juga ada gitu. Ancaman untuk kemudian segera dibatalkan atau akademiknya dihitamkan dan lain sebagainya. Ancaman itu sudah ada. Jadi kalau ditanya apakah ini berkaitan, besar kemungkinan prasangka kami ini sangat berkaitan gitu. Oke. Jadi eskalasi intimidasi itu mulai meningkat pada saat kalian melakukan aksi-aksi penolakan terhadap putusan MK ya? Sejauh ini begitu Mbak. Oke, Melki, selain Anda ada lagi nggak mahasiswa UI atau BEM yang mengalami intimidasi? Sampai hari ini saya masih mencoba untuk cross check Mbak, tapi yang jelas ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman gerakan buruh, gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil lainnya, mereka mengatakan bahwa ada upaya-upaya untuk infiltrasi ke gerakan, ada upaya-upaya untuk kemudian meyakinkan bahwa tidak usah ikut bergerak dan ada upaya pecah belah, bahkan ada upaya untuk kemudian menggagalkan banyak sekali medium-medium bersuara, entah itu demonstrasi, diskusi dan lain sebagainya. Oke, berencana untuk melaporkan ini ke aparat kepolisian? Karena kalau tadi yang melakukan intimidasi tampaknya adalah Babinsa TNI. Sampai hari ini saya masih belum berkeinginan untuk melaporkan ke pihak berwajib karena besok saya harus menemui ibu dulu untuk mendengarkan secara langsung apa yang terjadi secara real, mendengarkan langsung dan kemudian saya ingin bertanya pada ibu apakah ibu sepakat untuk dilaporkan atau tidak dan apakah ibu kemudian terguncang baru saya kemudian akan melaporkan. Oke, intimidasi ini membuat Anda dan mahasiswa lain gentar nggak nih? Intimidasi, infiltrasi? Sedikit pun enggak Mbak, saya enggak sedikit pun merasakan takut, saya enggak sedikit pun merasakan gundah dan lain sebagainya. Saya justru senang karena saya yakin bahwa orang-orang yang kemudian menghadapi ancaman-ancaman yang nyata, ancaman-ancaman yang real adalah orang-orang yang sudah berada di jalur yang tepat. Dan saya senang berada di jalur yang tepat dan saya tidak akan takut sedikit pun untuk tetap di jalur yang tepat ini. Oke. Ini mengerikan sekali. Dan kita ingat di era Orde Baru, kita tentu ingat bagaimana situasi di saat itu. Dan kita tidak dapat membayangkan kalau di era reformasi sekarang ini terjadi lagi intimidasi dari petugas, apakah dari TNI, dari Polri, atau dari yang lainnya. Dan malah kita ngeri sekali jika sampai ada lagi culik-menculik seperti di era Orde Baru dulu, di era sekarang ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Namun yang jelas kita cukup ngeri kalau itu yang terjadi. Sahabat BN, tampaknya inilah yang dikhawatirkan oleh seorang pengamat militer, Dr. Koni Rakundini Bakri MSI, bahwa sungguh menakutkan sekali kalau sempat TNI terlibat ke dunia politik seperti di era Orde Baru. Ya, bagaimanapun tentara itu manusia yang disempurnakan, apalagi mencapai jenjang seorang panglima dan calon panglima. Saya masih percaya bahwa Pak Agus itu bisa netral. Tetapi sekali lagi, selama presiden itu menjadi panglima tertinggi, bahwa dia mampu mengintervensi bisa. Bisa dong. Contoh gini aja, kenapa MK bisa diintervensi? Ya, apa yang terjadi gitu? Ya kan? Karena Pak di MK itu pamannya
Gibran gitu loh. Nah saya nggak tahu saya khawatirnya dan saya cuma berharap tidak terjadi apa-apa, jangan sampai angkatan bersenjata kita, tentara kita dipakai untuk intervensi. Karena saya cuma mengingatkan aja ya, sekuat apapun power, uang, kekuasaan, apapun yang Anda punya gitu, ketika masyarakat bergerak itu nggak bisa tertahan. Dan itu yang saya nggak mau terjadi. Karena kekhawatiran saya yang selama ini saya sangat isunya geopolitik, kawasan dunia, saya ngurusin Rusia lebih baik daripada ngurusin Indonesia sebenarnya. Ya kan, in the past 2 years gitu kan. Tapi kenapa sekarang saya tiba-tiba kayaknya alert, ini mesti saya ingatkan, karena ini nggak bercanda. Saya itu nggak bercanda. Saya itu soalnya kemana-mana sekarang merasa bener loh. Kok ada kegelisahan gara-gara MK yang nggak adil ini, lalu bagaimana sikap Gibran yang menurut saya tidak tadi leadership value-nya kurang ya, komitmennya nggak bisa dipegang, mohon maaf, komitmennya nggak bisa dipegang, sebentar bilang A, sebentar bilang B, sebentar bilang di partai ini, sebentar bilang di partai itu, apa ya, kita nggak boleh punya leaders yang begitu. Leaders ada leaders, ini kita lagi ngomong negara loh, dan sekali lagi dengan segala hormat, kita sangat hormat sekali sama Pak Prabowo ya, tapi kok saya khawatir dengan kesehatan beliau. Nah jangan sampai nih, amit-amit nih saya, amit-amit 7 turunan, jangan sampai ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, kan pasti kekuasaan itu ada di tangannya wakil presiden. Jangan sampai nanti jadinya edisi presiden 2,5, nggak 3 periode tapi 2,5 periode dan 5 periode. Sahabat BN, sangat tentunya diharapkan oleh rakyat sekarang ini agar politik kita di negeri ini benar-benar politik yang berada di dalam bingkai demokrasi, sehingga kebebasan berbicara, kebebasan berkreasi, beraktivitas tidak sampai ada yang mengkerangkengnya. Apakah penguasa, apakah kekuatan lain. Sekali lagi sahabat BN, apa yang terjadi pada Ketua BEM UI ini, kita khawatir sekali indeks demokrasi kita akan turun. Sebab pada umumnya di dunia ini, penilaian negara luar kepada negara-negara yang ada di dunia, tentu saja kepada negara Indonesia, penilaiannya bukan penilaian jalan tol, bukan penilaian kepada gedung-gedung yang dibangun, bukan penilaian kepada berbagai pembangunan fisik. Penilaiannya terhadap satu negara yang akan disorotnya adalah penilaian kepada demokrasi dan hukum di negara itu. Itu yang dinilainya, itu yang disorotnya oleh negara luar. Maju atau tidaknya suatu negara dinilai oleh negara luar, dinilai oleh dunia dari sisi penerapan hukum di negara itu, dari sisi bagaimana perjalanan demokrasi di negara itu. Ngeri, sekali lagi, kita ngeri kalau kita kembali lagi ke suasana Orde Baru dulu, di mana terjadi intimidasi, terjadi keberpihakan aparat, terjadi penculikan terhadap aktivis pro demokrasi. Mari kita hindari semua yang mengerikan itu agar tidak terjadi kembali di negeri ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.